kita mesti berani sebagai bangsa, jangan misalnya ini kita peringkat sekian lawan peringkat sekian sudah pasti kalah, saya nggak terima. Artinya kita harus coba yang terbaik, siapa tahu seri, siapa tahu menang gitu kan, kalau nggak usah main bola. Erick Thohir turun tangan. Jelang lawan Jepang, Shin Tae-yong diminta begini. Spelen die nu bij Jong Oranje meedoen. Ryan Flamingo. Ik had Flamingo namelijk ook gesproken. Ja. En daarna zag ik ook al allemaal comments over Indonesië. En toen dacht ik, Ja, Ryan Flamingo mag nog switchen naar Indonesië. En eentje die droomt van een carrière als... ik weet het. Ja, zeg maar dan. Manhoef? Ja, Milian Manhoef. Zijn vader natuurlijk, bekende kickbokser. Ja, ik zag het ook voorbij komen. Media Belanda sebut 2 pemain keturunan Indonesia ini siap bela timnas Indonesia. In football, you have to score. Our striker don't score. This is the problem. How many chances we had in the second half today? 3 or 4 clear chances. Clear penalty. It's the third time in a row that we're missing a penalty. We had other 3 chances where we had to score. Nasib pelatih Arab Roberto Mancini akhirnya benar-benar dipecat, pemicu awal gagal kalahkan Indonesia. Erick Thohir turun tangan. Jelang lawan Jepang, Shin Tae-yong diminta begini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Timnas Indonesia saat ini terbilang krusial. Timnas Indonesia menyisakan 6 pertandingan di grup C. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong wajib bisa meraih kemenangan di laga sisa. Erick Thohir mengaku sudah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong pasca kekalahan pertama Timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan yang membuat pelatih Korsel itu banjir kritikan. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target Timnas Indonesia untuk minimal menempati 4 besar di grup C, kata Erick Thohir kepada awak media, Jumat, 25 Oktober 2024. Ditegaskan oleh Erick Thohir, untuk bisa mewujudkan target itu, Shin Tae-yong harus bisa mempersiapkan tim dan taktik sebaik mungkin. Terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan, sambungnya. Erick bilang bahwa PSSI di posisi akan selalu berikan dukungan semaksimal mungkin untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Erick singgung bahwa stabilitas tim yang sudah terbangun harus bisa dipertahankan. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun meski dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, ungkap Erick Thohir. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal suara-suara sumbang di platform sosial media yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Arya menegaskan untuk semua pihak termasuk para pendukung untuk satu suara mendukung Shin Tae-yong, jangan mau terpecah-pecah. Jangan dipecah-pecah nih ini dan itu. Jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita mau ini stay out, jangan dululah, ujar Arya. Ini kita butuh kekompakan karena waktu kita juga sudah mepet, nanti pelatih jadi stres. Nanti kita juga yang rugi, sambungnya. Media Belanda sebut 2 pemain keturunan Indonesia ini siap bela timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, kembali membuat berita bahwa ada 2 pemain keturunan Indonesia yang bersedia membela timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Ryan Flamingo dari PSV Eindhoven dan Milian Manhoef dari Stoke City. Informasi tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi Voetbal Primeur, Denye van Laar, kala mengundang Lars Teunissen sebagai tamu di podcast Donne Deal the Podcast. Potongan podcast tersebut juga bisa disaksikan melalui akun Instagram Voetbal Primeur. Ryan Flamingo masih bisa memilih untuk membela Suriname atau Indonesia. Dengan mereka yang belum debut di timnas Belanda, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia berusaha akan mendekatinya.
Selain Ryan Flamingo, ada Milian Manhoef yang juga didekati oleh PSSI, bunyi caption dari akun Instagram Voetbal Primeur. Jika Anda adalah Ryan Flamingo, Anda akan pilih timnas Suriname, timnas Indonesia, atau timnas Belanda. Tutup caption dari Voetbal Primeur. Menariknya, postingan dari akun Instagram milik Voetbal Primeur tersebut dikomentari oleh Ryan Flamingo. Pemain PSV Eindhoven tersebut memberikan komentar dengan memasang bendera Indonesia. Akan tetapi, banyak netizen Indonesia yang menyebut jika ingin bela timnas Indonesia. Alasan dirinya tidak bisa membela timnas Indonesia adalah Ryan Flamingo punya darah Indonesia dari buyutnya, sama seperti yang dialami oleh Mauresmo Hinoke. Hal itu diungkapkan oleh Yusa Nugraha dalam salah satu videonya di channel YouTube miliknya. Yusa Nugraha juga menyebut Milian Manhoef juga tidak bisa bela timnas Indonesia. Ryan Flamingo dan Milian Manhoef sudah bermain bersama timnas Belanda U21, keduanya malah pernah bertanding di ajang Euro U21. Dengan begitu, Milian Manhoef setidaknya nunggu selama 2 tahun paling cepat jika ingin membela timnas Indonesia. Akan tetapi mengaca dari Martijn Paes sebelumnya yang mana kasusnya hampir sama. Setelah mengikuti sidang CAS FIFA dan proses naturalisasi, Martijn Paes langsung bisa bermain untuk timnas Indonesia. Nasib pelatih Arab Roberto Mancini akhirnya benar-benar dipecat, pemicu awal gagal kalahkan Indonesia. Desakan agar Roberto Mancini dipecat sebagai pelatih timnas Arab Saudi akhirnya jadi kenyataan. Publik di Arab panas, apalagi setelah timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah pada matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil mengecewakan bagi Arab atas pertandingan di King Abdullah Sports City 5 September lalu pemicunya. Tim besutan Shin Tae-yong bahkan nyaris mengalahkan Arab Saudi hingga akhirnya berkesudahan 1-1. Setelahnya, muncul rentetan hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 tersebut. Arab Saudi sebenarnya berhasil bangkit dengan meraih kemenangan atas Cina 1-2. Namun setelah itu, Arab Saudi menelan 2 hasil minor dengan kalah 2-0 dari Jepang dan ditahan imbang Bahrain tanpa gol. Atas hasil itu, Arab Saudi saat ini nangkring di posisi 3 dengan raihan 5 poin, berselisih 2 angka dari timnas Indonesia yang berada di urutan keempat. Menurut pakar transfer ternama, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAF) sepakat untuk mengakhiri kontrak dengan Roberto Mancini. Sebagai informasi, kontrak Roberto Mancini bersama timnas Arab Saudi sebenarnya berakhir hingga 2027. SAF saat ini tengah berupaya untuk mendatangkan pelatih baru. Roberto Mancini dan tim nasional Saudi sepakat untuk mengakhiri kontrak, buka keterangan Fabrizio Romano di Instagram. Kesepakatan dicapai hari ini mengenai kesepahaman bersama untuk mengakhiri kontrak, karena Mancini akan meninggalkan tim nasional. Federasi Saudi sedang mengupayakan pelatih kepala baru, imbuh Fabrizio Romano. Arab Saudi dikejar waktu dalam pencarian pelatih barunya itu. Pasalnya, pada bulan November 2024 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 kembali bergulir. Dijadwalkan, Arab Saudi akan bermain tandang 2 kali dengan melawan Australia, 14-10, dan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 19-10. Menurut rumor yang beredar, SAF telah menyiapkan Zinedine Zidane sebagai pengganti Roberto Mancini. Zidane memang tengah menganggur setelah terakhir kali menjadi pelatih Real Madrid. Sampai saat ini, pelatih asal Prancis itu belum mengambil pekerjaan sebagai juru taktik lagi. Namun, upaya SAF untuk mendapatkan Zidane tentu tidak akan mudah. Sebagai cadangan, Arab Saudi berencana untuk mengembalikan Hervé Renard, yang merupakan mantan pelatih timnas Arab Saudi pada Piala Dunia 2022 lalu. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat membuat 2 pelatih dipecat dari posisinya, yaitu Graham Arnold, Australia, dan Philippe Troussier, Vietnam. Di sisi lain, pemecatan Roberto Mancini tentunya sangat menguntungkan timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih baru timnas Arab Saudi akan dikejar waktu dalam memahami skuadnya menjelang laga pada bulan November 2024.